Jujur aja, dunia sekarang rasanya bergerak terlalu cepat kan? Tiap hari kita dibombardir berita soal revolusi AI, ancaman krisis ekonomi global, sampai perubahan zaman yang bikin kita sering overthinking soal masa depan. Tapi gimana kalau saya kasih tahu, kalau sebenarnya umat manusia tuh udah pernah ngelewatin semua kekacauan ini sebelumnya? Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng kenapa masa lalu yang sangat kuno justru menyimpan kunci paling krusial untuk kita bisa bertahan dan bahkan menang di masa kini. Coba kita lihat perbandingan ini. Ketakutan eksistensial yang bikin kita susah tidur nyenyak sekarang, seperti disrupsi teknologi super cepat atau keruntuhan ekonomi, itu rasanya masalah yang modern banget ya. Tapi faktanya, kecemasan yang sama persis juga dirasakan oleh peradaban-peradaban kuno pas mereka ngadepin kiamat versi mereka sendiri. Entah itu bencana banjir bandang, runtuhnya sebuah kekaisaran yang stabil, atau kelaparan massal. Makanya, kalau kita mau siap ngadepin masa depan yang serba nggak pasti ini, kita butuh peta. Dan peta terbaik itu datang dari mereka yang udah pernah ngelewatin masa-masa paling gelap di sejarah manusia. Nah, peta inilah yang dibahas tuntas dalam buku epik karya Susan Wise Bauer berjudul The History of the Ancient World. Bauer ini bukan sejarawan biasa. Alih-alih cuma ngasih kita daftar tahun dan nama tokoh yang kaku, pendekatan dia tuh sangat psikologis. Dia benar-benar menyelami suara orang-orang biasa yang ketakutan, berjuang, dan berharap di tengah kehancuran total, bukan cuma ngeliatin artefak fisik yang dingin dan mati. Konsep briliannya dirangkum sempurna lewat kutipan dari sejarawan John Kay ini, mitos adalah asap sejarah. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang banget nih. Gini, kalau pecahan tembikar itu ngasih tahu kita soal rutinitas sehari-hari, nah mitos kuno, kisah-kisah epik soal dewa dan pahlawan, itu adalah asap yang ngasih tahu kita di mana apinya berada. Asap ini ngebongkar psikologi terdalam umat manusia awal, ketakutan kolektif mereka, dan gimana otak mereka berusaha merasionalisasi sebuah bencana. Jadi kalau ada kepulan asap yang tebal, kita tahu pasti ada api besar yang pernah menyala di sana. Salah satu api terbesar atau trauma kolektif umat manusia yang paling universal adalah kisah tentang air bah. Coba deh perhatikan, dari kitab Kejadian sampai epik-epik kuno Sumeria, cerita soal selamat dari banjir raksasa yang meriset total seluruh peradaban itu ada di mana-mana. Ini bukan sekedar dongeng masa lalu teman-teman, ini adalah semacam ingatan genetik kita. Trauma psikologis terdalam soal gimana rasanya kehilangan segala hal dalam semalam dan harus ngebangun ulang dunia benar-benar dari titik nol. Lalu, pertanyaannya, gimana trauma ekstrim ini ngubah struktur masyarakat? Ternyata dampaknya luar biasa. Manusia yang tadinya murni gotong royong cuma buat bertahan hidup bareng-bareng, tiba-tiba mulai menciptakan konsep kaum elit atau aristokrasi. Ada satu catatan kuno Sumeria yang benar-benar menyayat hati. Seluruh penduduk kota Kish diceritakan menangis histeris. Kenapa? Bukan karena gagal panen, tapi karena raja mereka, Erana, nggak punya ahli waris sedarah. Di titik inilah elit kekuasaan lahir. Kelangsungan hidup sebuah peradaban tiba-tiba digantungkan secara emosional pada sebuah garis keturunan darah. Sekarang, mari kita terbang jauh ke timur untuk melihat gimana trauma ini ngebentuk kebudayaan lain, tepatnya di lanskap raksasa lembah Sungai Indus Purba sekitar tahun 3102 sebelum Masehi. Di sana, lahir sebuah ramalan kuno yang kalau dipikir-pikir, kok rasanya ngeri-ngeri sedap dan akurat banget buat ngambarin kondisi dunia kita sekarang ya. Mereka menyebut era yang akan datang ini sebagai Kali Yuga atau abad besi. Secara definisi, ini adalah zaman di mana manusia mencapai tingkat industri dan kekayaan materi yang luar biasa masif. Kedengarannya fantastis kan? Tapi tunggu dulu sampai Anda dengar harganya. Di masa puncak kejayaan teknologi ini, nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, toleransi, dan kasih sayang manusia justru terjun bebas sampai cuma nyisa 1/4 dari kadar aslinya. Kemajuannya memang melesat tajam, tapi sayangnya dibayar lunas dengan kebangkrutan moral yang sangat parah. Nah, bagian paling mengejutkannya ada di rincian gejala Kali Yuga ini. Dikatakan bahwa para pemimpin bakal ngerampas kekayaan rakyat dengan dalih mengatasi krisis finansial. Yang kuat secara sistematis bakal memeras yang lemah. Dan yang paling gila, orang-orang kaya bakal ninggalin tanah produktif mereka cuma buat numpuk dan ngamanin uang tunai. Mereka benar-benar berubah jadi budak harta benda. Peringatan dari 5.000 tahun lalu ini, jujur aja terdengar persis banget kayak berita-berita soal keserakaan korporasi dan eksploitasi ekonomi zaman sekarang kan? Ini benar-benar momen aha yang luar biasa. Umat manusia di masa kuno ternyata udah bisa memprediksi kelakuan kita hari ini. Dan ngomong-ngomong soal krisis, menarik banget nih melihat gimana penguasa zaman dulu punya cara jitu buat nutupin ketidakmampuan mereka. Kenalan dulu sama Raja Pankeng dari Tiongkok kuno. Karena dia nggak becus ngendaliin gejolak politik di dalam negerinya, sang raja sampai harus kabur dan mindahin ibu kotanya sampai 5 kali. Ini benar-benar wujud dari kelemahan mutlak. Tapi coba perhatikan manuver politiknya. Dia dengan cerdik mengklaim kalau pindah-pindah terus ini adalah perintah ilahi, biar rakyat nggak terjebak dalam istirahat yang tak henti-hentinya.
Dia ngebungkus kelemahannya jadi seolah-olah itu kekuatan tradisi leluhur. Ya, ternyata taktik pencitraan politis itu udah ada sejak dulu kala. Di tengah dunia yang penuh manipulasi elit dan keruntuhan moral ini, gimana dong caranya orang biasa kayak kita bisa survive? Buktinya ternyata terukir jelas sepanjang sejarah. Pemikiran-pemikiran paling hebat di dunia, mulai dari ajaran Konfusius, kebijaksanaan Mencius, sampai filosofi ala Romawi, itu semua nggak lahir pas dunia lagi damai-damai aja, nggak sama sekali. Filosofi ini justru ditempa dengan sangat keras sebagai panduan mutlak untuk bertahan hidup di periode-periode sejarah yang paling brutal, berdarah, dan chaos. Coba resapi baik-baik peringatan dari Mencius ini. Mencari pelampiasan ambisi melalui perang adalah seperti memanjat pohon untuk mencari ikan. Kiasan yang enak banget ya. Ini ngasih kita satu aplikasi praktis yang sangat relevan buat perkembangan diri kita sekarang. Konfusius dan Mencius mengajarkan, ketika dunia di luar sana hancur lebur, ketika sistemnya bobrok, kepemimpinan gagal, dan krisis merajalela, kamu nggak boleh ikut-ikutan hancur. Kamu harus ngebangun tatanan di dalam diri kamu sendiri. Temukan jangkar kamu, pegang teguh kebajikan, tanggung jawab sosial, dan integritas pribadi, justru di saat semua orang di sekitar kamu lagi kehilangannya. Konsep tatanan internal yang sama juga diadopsi jauh di belahan dunia barat. Tepatnya di perbatasan Kekaisaran Romawi yang terus meluas tapi ujung-ujungnya makin kacau balau. Bangsa Romawi hidup dalam ketakutan setiap hari, dihantui ambisi para jenderal dan diktator yang tiran. Terus gimana cara mereka bertahan? Mereka ngembangin seni penguasaan diri. Sebuah kedewasaan psikologis untuk melepaskan diri dari dominasi hawa nafsu yang ekstrim. Nggak terlalu hanyut pas lagi senang, tapi juga nggak hancur lebur pas lagi menderita. Tujuannya satu, supaya pikiran tetap jernih, objektif, dan tetap membumi di tengah badai sejarah yang nggak bisa ditebak. Yang akhirnya membawa kita ke titik akhir dari eksplorasi kita hari ini. Seperti yang kita lihat bareng-bareng, sejarah itu bukan cuma garis lurus yang jalan ke depan. Dia adalah roda raksasa yang terus berputar. Trauma kolektif, krisis ekonomi, pemimpin yang manipulatif, semua ketakutan modern kita hari ini sebenarnya cuma gema dari masa lalu. Jadi, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Saat roda sejarah ini kembali menghantam kita dengan krisis berikutnya, apakah kita cuma mau diam meratap sebagai korban dari keruntuhan zaman? Ataukah kita bakal pakai kebijaksanaan tangguh dari para leluhur kuno ini untuk jadi arsitek bagi tatanan internal kita sendiri? Teruslah merenung, bangun mental Anda, dan persiapkan diri untuk menghadapi masa depan.